Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Edi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus C, Universitas Nurul Huda. NIM 2288201021. Di sini saya memenuhi tugas membuat video, yaitu menceritakan kembali atau membacakan kembali novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tebal Tebal novel ini ialah 91 lembar. Saya akan Novel ini karya Buya Hamka. Saya akan membacakan biodata Buya Hamka. Hamka lahir di Negari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Hamka adalah ulama dan sastrawan besar Indonesia. Hamka dikenal aktif menjadi pengurus organisasi Muhammadiyah. Pernah terjun ke dunia politik melalui Partai Masyumi dan menjabat sebagai Ketua Pertama Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hamka termasuk pahlawan nasional Indonesia. Hamka berhasil menorehkan beberapa karya fenomenal dalam sejarah sastra Indonesia, seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali novel Di Bawah Lindungan Ka'bah yang saya baca. Cinta adalah jiwa, antara cinta sejati dan jiwa tak dapat dipisahkan. Cinta pun merdeka sebagaimana jiwa. Ia tidak memperbedakan antara derajat dan bangsa, kaya dan miskin, mulia dan papa. Hamka. Novel ini menceritakan tentang sebuah anak kecil novel ini menceritakan tentang anak kecil sekitaran umur 4 tahun yang ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil. Ia tinggal bersama dengan ibunya. Ibunya seorang pembuat kue kering, dan si anak kecil ini yang bernama Hamid ini yang tugasnya yang menjual kue-kue tersebut. Sejak kecil ia ditinggalkan oleh ayahnya, dan dan si anak kecil ini yang bernama Hamid dan ibunya tinggal hanya dua orang saja di sebuah rumah yang sangat tidak layak pakai, atau yang disebut dengan rumah yang sangat kumuh. Di sini ia menjual kue-kue di sini Hamid menjual kue-kue kering di sebuah di sebuah di sini Hamid yaitu anak kecil tersebut menjual kue-kue di sebuah tempat. Lalu datanglah seorang pembeli. Pembeli tersebut ialah Haji Jafar. Haji Jafar ialah seorang dermawan yang baik hatinya. Ia juga terkenal yang sangat rendah hati, dikenal oleh semua masyarakat. Haji Jafar mempunyai istri yang bernama Asih. Sering juga disebut dengan Ma Asih. Dia juga mempunyai anak yang bernama Zainab. Zainab ini tidak mempunyai teman sejak kecil, dan dia sangat ingin mempunyai teman masa kecil agar kelak dewasa mempunyai kenangan masa kecil yang sangat bahagia. Akhirnya
Selang beberapa waktu kemudian, Haji Jafar ini datang lagi ke tempat penjualan Hamid ini. Ia bertemu juga dengan Hamid. Lalu Haji Jafar ini berkata dengan Hamid bahwasannya ia akan ia akan mengajak Hamid dan ibunya untuk tinggal bersama di rumahnya. Rumahnya sangat besar, yang rumahnya sangat besar dan bagus dan layak untuk dipakai. Akhirnya Hamid dan ibunya pindah ke rumahnya Haji Jafar tersebut. Lalu lalu akhirnya Zainab ini, anaknya Haji Jafar ini, mempunyai teman yaitu yaitu Hamid ini. Hamid juga sering disebut oleh Zainab itu kakanda atau kakak. Dan akhirnya si Hamid ini disekolahkan oleh Haji Jafar di sekolahnya Zainab. Dan akhirnya ada teman Zainab atau masyarakat bilang kepada Hamid bahwasanya kok kok ada eh, anak kok ada anak kecil yang penjual kue itu bersekolah di tempatnya orang, maksudnya di tempatnya orang punya atau orang kaya. Nah, selang beberapa waktu kemudian Hamid ini merenung bahwasanya apakah saya layak untuk sekolah di sekolahnya Zainab ini. Lalu si lalu waktu sudah berlalu. Ketika dewasa, Hamid ini Hamid ini mempunyai rasa kasih sayang terhadap Zainab bukan seperti kakak lagi, melainkan seperti manusia biasa yang mempunyai rasa cinta terhadap wanita yang sangat ia cintai, yaitu Zainab tersebut. Akhirnya si Hamid ini mengirimkan sebuah surat yang ia tulis kepada wanita tersebut, yaitu Zainab yang sudah dianggap oleh Hamid ini seperti adiknya. Ketika sudah menerima surat tersebut, akhirnya Zainab membuka surat tersebut. Ia sangat terkejut dengan isi suratnya si Hamid ini atau kakak kakanda Hamid ini. Dan akhirnya Zainab ini menceritakan kepada ibunya bahwasanya Hamid ini sangat mencintai dirinya. Apakah layak atau tidak Hamid ini mencintai dirinya? Terus si Maasi ini, ibu dari Zainab ini dan istri dari Haji Jafar ini, sangat terkejut melihat isi surat dari Hamid tersebut. Lalu si Maasi ini bilang terhadap Hamid bahwasanya dia sudah dianggap anak, dan layak untuk menjadi kakanda Zainab tersebut. Lalu Maasi ini tidak merestui percintaan Hamid dan Zainab. Akhirnya apakah layak? Akhirnya Maasi ini berkata, apakah layak seorang anak kecil yang sudah dianggap anaknya ketika dewasa mencintai anaknya yaitu Zainab tersebut, apalagi Hamid ini tidak anak yatim yang tidak mempunyai ayah. Lalu ketika selang beberapa waktu kemudian ada sebuah kabar bahwasanya Haji Jafar ini sudah meninggal dunia atau sudah berpulang ke rahmatullah.
sebuah ujian yang sangat besar bagi kehidupan Hamid dan Ma'asih dan Zainab. Lalu ketika Haji Jafar sudah tidak ada lagi, Hamid dan ibunya pindah ke sebuah tempat, dan tempat itu sangat rindang dan di dan di dan dan layak untuk ditinggali. Dan ketika waktu sudah berlalu, Hamid 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 tidak ada kabar. Hamid tidak ada kabar dan Zainab merindukan masa kecilnya bersama bersama dan waktu sudah berlalu. Zainab merindukan masa kecilnya bersama Hamid. Dan akhirnya dan akhirnya dan akhirnya Hamid diundang lagi ke rumahnya Zainab dan Ma'asih, karena Zainab akan dijodohkan oleh seseorang yang sudah disiapkan, yang sudah dijodohkan terhadap Zainab, agar agar har- agar harta yang keluarga mereka yang punya agar bisa diteruskan oleh anak dan cucunya. Karena sangat terkejut dengan perjodohan Zainab, Hamid 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 terdiam dan menundukkan kepalanya ke bawah. Dan akhirnya Hamid datang di rumahnya mereka, dan lalu Zainab membuka pintunya, dan Zainab ini berkata dengan ibunya bahwasanya kakanda Hamid sudah datang. Lalu Ma'asih ini terkejut kedatangan Hamid tersebut. Lalu perjodohanlah mulai mulai dilakukan. Lalu si Zainab ini menundukkan kepalanya dan sangat sedih akan perjodohan itu. Lalu si Zainab ini sangat merenungkan dirinya. Apakah perjodohan ini sangat pantas bagi saya? Lalu si Zainab ini bilang di dalam hati kecilnya, apakah perjodohan ini sangat 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 terjadi kepada saya atau tidak. Lalu Zainab tidak 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 menyetujui perjodohan tersebut, dan akhirnya perjodohan itu gagal. Dan akhirnya Hamid pulang ke sebuah tempat, dan Hamid akan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Lalu ia melakukan tawaf 7 kali 7 keliling di Mekah tersebut. Lalu Hamid ini ia tidak kuat lagi tawaf 7 kali 7 keliling, karena Hamid sangat kecapean, dan akhirnya ia istirahat sebentar, dan ada seseorang yang melihat Hamid. Seseorang tersebut melihat muka Hamid kata seseorang, mukanya sangat pucat dan sangat kecapean. Selang beberapa jam, seseorang membawa Hamid ke sebuah tempat yang sangat dingin, dan Hamid dibawa ke tempat tersebut.
Lalu lalu Hamid sudah tidak tahan lagi dalam keadaan tersebut dan akhirnya seseorang tersebut menolong Hamid dan akhirnya Hamid ini di dan Hamid ini sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia. Selang beberapa dan akhirnya Hamid ini dimakamkan di sebuah makam di Mekah. Nggak tahu makamnya di mana sekarang dan ditandai oleh batu atau apa gitu. Lalu Zainab ini lalu Hamid ini tidak ada kabar lagi hingga waktu sudah berlalu. Zainab ini mengirimkan sebuah surat kepada Hamid ke Mekah. Bahwasanya Zainab ini sangat 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 kangen terhadap Hamid yang sudah dianggap Zainab ini seperti kakaknya sendiri. Lalu Zainab ini membuat surat dan isi suratnya dikirim dan surat tersebut dikirimkan ke Hamid di Mekah. Zainab ini tidak tahu bahwasannya Hamid ini sudah meninggal dunia dan dimakam di Mekah. Lalu seseorang seseorang yang menolong Hamid ini mengirimkan kembali surat yang Zainab yang sudah dibuat. Lalu Zainab ini sangat terkejut bahwasanya mendapatkan kabar si Hamid ini sudah meninggal dunia atau sudah berpulang ke rahmatullah. Zainab ini sangat sedih sekali bahwasanya kakak sebahwasanya Hamid yang sudah dianggap kakak dari kecil meninggalkan Zainab dan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lalu Zainab sangat merenung dalam keadaan tersebut. Waktu sudah berlalu. Zainab ingin kembali. Zainab ingin Zainab ingin Zainab ingin kembali ke masa kecilnya, tapi tidak bisa lagi karena si Hamid ini sudah meninggal dunia. Waktu sudah berlalu, akhirnya Zainab ini sudah menerima dengan lapang dada bahwasanya Hamid ini sudah meninggal dunia. Sekian dari novel yang saya ceritakan tadi, bahwasanya ada sebuah ada sebuah yang ada sebuah kalimat ada sebuah kalimat bahwasanya ada sebuah pesan moral yang kita ambil yang baik-baik, yaitu bahwasanya kita harus bisa menerima lapang dada ujian dari Allah yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya ujian tersebut sangat-sangat sangat-sangat baik, sangat-sangat di, di yang sangat ikhlaskan agar hidup kita menjadi berkah dan barokah. Baik, itulah yang tadi saya sampaikan, yang saya ceritakan. Bila ada tutur kata di hati Anda yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon mahfironya. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.